Kemudian kata Allah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan dan menurunkan bala bantuan kepadamu wahai Muhammad, kepada kalian, dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat Allah turunkan di perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan olehnya untuk bisa kembali bersama-sama memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Apakah itu dari salat kita, ataukah dari zikir kita, demikian pula menuntut ilmu, serta amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan di kesempatan yang baik ini, tidak lupa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, kemudian menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat, yang dengannya kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hendaknya
berdoa agar amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah terus berlanjut. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah. Karena itulah yang dilakukan oleh pendahulu kita yang saleh, di mana mereka yada'ullaha sittata ashhurin ayataqabbala minhum. Mereka berdoa selama 60 atau selama 6 bulan agar Allah menerima ibadah mereka. Oleh karena itu setiap doa yang kita panjatkan, maka hendaknya tidak lupa kita sisipkan doa agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah Allah menerima amalan seseorang kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, dan ini adalah pertemuan yang pertama setelah liburan Ramadan, dan kajian yang kedua setelah kemarin ada kajian dari Ustadz Maryadi, ya, hafizahullah ta'ala. Dan kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke 119, masih bercerita tentang perang Badar Kubra bagian yang ke-24. Setelah di pertemuan yang terakhir, di bagian yang ke-23 dari perang Badar Kubra, kita telah mengkisahkan salah seorang sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar yang bernama Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau menceritakan bahwa pedang yang dipakai oleh Ukasyah bin Mihsan itu sampai terputus, ya, patah untuk melawan musuh-musuh Islam di perang Badar. Lalu kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. Fa'atahu jadlan min hatabin. Kemudian Nabi SAW memberikan satu ranting pohon kepada Ukasyah bin Mihsan, seraya mengatakan, qatil bihadihi ya Ukasyah, berperanglah kamu wahai Ukasyah dengan ini, ya, satu potongan kayu atau satu ranting yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Ukasyah. Tentu secara manusiawinya Ukasyah kaget, ya, tercengang dengan peristiwa tersebut. Kenapa? Karena melawan musuh yang menggunakan pedang dari besi, sedangkan Ukasyah hanya diberi satu potongan kayu. Jangankan untuk melawan pedang musuh, ya, untuk memukul tameng saja mungkin tidak terlalu terasa, berbeda dengan pedang yang terbuat dari besi atau yang lainnya, ya.
Kalau pedang kan disabetkan terasa, ya, orang yang menangkisnya, walaupun itu ditangkis dengan tameng, tapi terasa beratnya. Setidaknya ada penekanan yang lebih dibandingkan dengan kayu saja. Tapi karena ini adalah perintah dari Nabi SAW, maka secara wahyu Ukasyah tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga Ukasyah tetap maju dengan membawa senjata yang hanya berupa potongan kayu untuk melawan musuh-musuhnya di perang Badar. Namun ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah merubah batang kayu yang dipakai oleh Ukasyah fa'ada sayfan, kembali menjadi seperti pedang yang lebih panjang dibandingkan dengan pedang yang awalnya dipakai oleh Ukasyah. Syadidul mutun, lebih tajam dan ya lebih mengkilap dibandingkan pedang yang sebelumnya, sehingga sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan tersebut. Ukasyah masih memakai pedang itu bahkan sampai peperangan-peperangan berikutnya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah di antara peristiwa yang disebutkan oleh para sahabat yang mengikuti perang Badar. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang ke-119 di Perang Badar Kubra bagian yang ke-24, kita akan kembali melihat bagaimana peristiwa di Perang Badar, ya, peristiwa yang lain di Perang Badar yang diceritakan oleh sahabat yang lain, yaitu terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di Perang Badar dengan menurunkan pasukan dari kalangan para malaikat. Terkait hal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah tatkala kalian memohon kepada Rabb kalian, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya untuk kalian. Dari sini dapat kita ambil faedah jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun ini adalah faedah yang mungkin berulang, bahwa usaha apapun yang kita lakukan, maka hendaknya tidak terlepas dari berdoa kepada Allah, meminta kemudahan, meminta kelancaran, dan meminta bantuan kepada Allah tabaraka wa taala apapun usaha yang kita lakukan, ya, selama itu adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang halal, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah terkait dengan usaha kita, entah itu sebagai petani, entah itu sebagai pedagang, entah itu sebagai pendidik, atau seluruh profesi yang baik, atau seluruh kegiatan yang baik yang kita lakukan. Walau mungkin seorang istri hanya memasak, atau hanya membereskan rumahnya, karena itu adalah pekerjaan yang setiap hari dia lakukan, maka hendaknya terus meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala.
Jangan pernah melupakan hal itu. Karena kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita tanpa menyertakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, maka kita tidak beda dengan Qarun yang kekayaan dia sandarkan kepada dirinya. Dia tidak mau kalau kekayaannya adalah karunia dari Allah Tabaraka wa taala, yang pada akhirnya kemudian dia ditenggelamkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Demikian pula hendaknya kita terus meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala, agar tidak hanya mengandalkan diri kita, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, ketika kita menjawab panggilan adzan, yaitu hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, ucapan yang kita ucapkan tidak seperti yang diucapkan muadzin, tapi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena yang dapat menggerakkan tubuh kita memenuhi panggilan Allah adalah Allah. Yang dapat mencegah kita dari tidak hadir memenuhi panggilan adzan adalah Allah. Makanya ketika kita diajak ayo salat, ayo menuju kemenangan, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Demikian pula ketika kita keluar rumah, kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Karena dalam perjalanan, ketika kita keluar rumah, apakah itu perjalanan yang jauh atau hanya sekedar dekat, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga hendaknya ini tidak dilupakan, menyertakan Allah dalam segala hal dengan cara berdoa kepadanya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat ketika di waktu-waktu yang genting seperti ini di peperangan, mereka meminta kepada Allah bantuan. Makanya Allah ingatkan, ittastaghithuna rabbakum, tatkala kalian, ingatlah tatkala kalian meminta kepada Allah, kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kepada mereka, mengabulkan untuk mereka. Ini juga pelajaran bahwa terkadang Allah mengabulkan doa seseorang, tapi terkadang Allah juga tidak mengabulkan permintaan seseorang. Di perang Badar, Rasulullah mengalami kedua hal ini. Allah berdoa atau Rasulullah berdoa kepada Allah, lalu kemudian tidak dikabulkan. Kemudian berdoa lagi, baru kemudian Allah kabulkan. Doa yang tidak Rasulullah kabulkan adalah ketika beliau menyeru sahabat untuk menyergap kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, untuk mengambil hak mereka. Tapi kemudian Allah tidak kabulkan karena pasukan atau rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan lolos, tidak tertangkap. Kemudian Nabi SAW berdoa di peperangan Badar ini, lalu kemudian Allah kabulkan. Jadi artinya ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa seseorang. Namun ingat bahwa
Allah mengabulkan doa dengan 3 cara sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Kalau tidak sama dengan yang diminta, maka akan dihindarkan dari berbagai macam bahaya yang setimpa dengan doa yang dia panjatkan, atau kalau tidak, Allah simpan di akhirat. Dan faedah yang lain juga adalah, walaupun doa yang pernah kita panjatkan ini seakan-akan belum dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya tidak putus asa untuk terus berdoa, ditambah lagi dengan berdoa, ditambah lagi dengan berdoa. Karena ya, apabila memang tidak dikabulkan oleh Allah, maka mungkin Allah akan mengabulkan di doa yang lain, dengan cara yang lain dan sebagainya. Lihat Nabi SAW tidak henti-hentinya terus berdoa kepada Allah. Ya, pernah tidak dikabulkan, lalu kemudian terus berdoa kepada Allah. Kemudian kata Allah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan dan menurunkan bala bantuan kepadamu wahai Muhammad, kepada kalian, dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, 1000 malaikat Allah turunkan di perang Badar. Dan ini Allah nyatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini adalah pernyataan Allah terkait dengan bantuan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di perang Badar dengan diturunkannya 1000 malaikat yang berturut-turut. Jadi turun satu terus seperti itu sampai 1000 malaikat. Kemudian ada pernyataan dari para sahabat. Yang pertama datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, bainama rajulun minal muslimina yawma idin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amama. Ketika seseorang dari pasukan muslimin yashtaddu, ya, mengincar atau mengikuti fi asari rajulin minal musyrikin, seseorang dari kalangan musyrikin, jadi mengendap-endap, ya, ingin membunuh seseorang dari kaum musyrikin, yang ada di depannya, itsami'a darbatan bisauti fawqahu, tiba-tiba terdengar suara, ya, pecutan cemeti yang ada di atasnya. Jadi baru ngendap-ngendap, ya, tentu udah bawa pedang, bawa senjata, ingin membunuh musyrikin yang ada di depannya, baru ngintip-ngintip, mengendap-endap. Tiba-tiba sang muslim ini mendengar di atasnya ada suara pecutan cemeti, ya, untuk kuda. Kita tahu ya suaranya ada pecutan seperti itu, tapi di atasnya wa sautal faris yaqul, dan juga mendengar suara ucapan dari, ya, teriakan dari sang pemuda, ya, sang penumpang kudanya, yang mengatakan aqdim haizum, aqdim haizum. Jadi sambil menceti, ter aqdim haizum, majulah wahai haizum. Haizum ini nama kudanya, ya, nama kudanya, diberi nama. Dan ini mungkin
di antara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, memberikan nama kepada binatang kesayangan. Ya, walaupun wallahu alam ini bukan, apakah ini sunnah atau bukan. Ya, ini biasa saja memberikan nama kepada hewan kesayangannya. Ya, kalau antum punya kucing, nggak apa-apa dikasih nama. Ya, nama Kitty atau yang lain, atau kalau punya ayam jago yang bagus kasih nama. Ya, punya burung yang bagus kasih nama. Tapi nggak usah didaftarkan ke kecamatan ya. Jadi cukup diberikan nama saja. Tapi apakah ini sunnah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi termasuk malaikat yang ketika itu menunggang kudanya dinamai dengan Haizum. Ya, Aqdim ya Haizum, majulah wahai Haizum. Ini nama kudanya. Jadi sang muslim ini mendengar perkataan itu secara jelas. Dan pecutan cemeti, sebagaimana cemetinya orang yang perang dengan membawa pecutnya agar sang kuda ini berlari dengan kencang, itu didengar secara jelas. Iya. Oleh para sahabat Nabi ketika itu. Walaupun mereka tidak melihat penampakan yang ada di situ. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia biasa selain para nabi tidak mungkin mereka bisa melihat malaikat secara aslinya. Ya, itu tidak mungkin. Manusia selain nabi dan rasul tidak mungkin mereka bisa melihat malaikat secara sadar dan malaikat itu secara bentuk aslinya. Di antara dalilnya adalah di sini, di perang Badar. Yang ikut perang Badar adalah orang-orang yang mulia. Tapi siapa yang melihat malaikat datang? Rasulullah SAW. Selainnya tidak melihat. Yang ikut perang Badar sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, Uqasyah, Harithah, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi mereka tidak melihat sosok malaikat yang ada. Apakah malaikatnya bersayap? Apakah bagaimana mereka menunggang kudanya? Mereka tidak melihat secara langsung. Mereka hanya melihat suara. Sehingga kalau itu cuma manusia biasa, bukan nabi dan rasul, kok bisa melihat malaikat, bahkan manggil malaikat Jibril misalnya, kesini wahai malaikat Jibril, elokmen kan gitu. Nggak mungkin ya, tidak akan pernah mungkin. Kalau andaikan manusia biasa selain nabi dan rasul bisa melihat malaikat, maka para sahabatlah orang-orang yang bisa melihatnya. Karena keimanan mereka tidak bisa diragukan lagi. Perkataan mereka tidak bisa kemudian diragukan akan kebenarannya. Lah kalau orang zaman sekarang bisa melihat malaikat, kemudian bisa manggil-manggil malaikat, ini perlu dikoreksi orangnya. Karena sahabat di perang Badar tidak melihat malaikat, padahal yang turun ada 1000 malaikat, banyak, tapi mereka tidak bisa melihat secara langsung. Bahkan Nabi SAW saat pertama kali melihat malaikat Jibril, beliau ketakutan dengan ketakutan yang luar biasa. Padahal beliau adalah orang yang tentu secara iman dan fisiknya sangat kuat. Lalu bagaimana dengan kita? Ngerti pocong saja semaput. Padahal itu musuh. Kalau memang ada pocong beneran. Jadi para sahabat ketika itu hanya mendengar suara dan tidak melihat bentuk daripada malaikat. Kemudian
Jadi malaikat yang menunggang kuda ini sambil berteriak, "Aqdim Haizum." Ya, majulah wahai Haizum. Kemudian fanadhara ilal musyrik amamah. Sang muslim ini melihat ya, orang musyrik yang ada di depannya, faqarra mustalqiya. Tiba-tiba tergeletak. Ya, tiba-tiba tergeletak. Padahal sang muslim ini belum menyentuhnya, belum mengayunkan pedangnya ataupun senjatanya, tapi sang muslim yang musyrik ini mustalqiya, tergeletak. Ya. Tergeletak bukan pingsan, tewas. Ya. Orangnya apa-apa, bruk, jatuh mereka. Fanadhara ilaih, kemudian melihat ke musyrik yang lain, fa idza huwa qad khutima anfuh. Tiba-tiba hidungnya hilang. Ya. Jadi pas lihat di depannya hidungnya masih ada, Pak. Tapi pedang ini belum diayunkan sudah hilang terlebih dahulu. Ini apa tidak kaget seperti ini? Belum diayunkan sudah apa? Hilang hidungnya. Wa syaqqa wajhuhu. Ada juga yang dilihat tiba-tiba wajahnya juga hilang, rusak, sudah berdarah-darah, sudah terluka parah. Padahal senjatanya belum ayunkan, belum sampai mengenai wajah orang tersebut. Bahkan tidak sedikit yang ketika masih melihat musuhnya ada di depan, ya, tiba-tiba kepalanya menggelinding sendiri, ya, hilang kepalanya, belum diayunkan sudah dipenggal kepalanya. Dan itu yang melakukan adalah pasukan yang Allah kirim berupa malaikat. Faja'al ansar, kemudian datanglah orang-orang Ansar, atau datanglah seseorang dari kalangan Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang orang Ansar ini, sahabat dari kalangan Ansar ini, menceritakan itu semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi dalam peperangan kita sedang ngintip musuh, tiba-tiba hidungnya hilang, tiba-tiba wajahnya terluka, tiba-tiba kepalanya putus dari lehernya. Faqal, lalu kemudian Nabi mengatakan, sodakta, kamu benar, ceritamu ini benar. Dzalika min madadis sama'is salisah, itu adalah malaikat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketiga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi malaikat yang turun, yang diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin di perang Badar, itu berasal dari langit yang ketiga. Ya, mereka turun dengan pasukan kuda mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Hakim, Sahal radhiyallahu ta'ala beliau pernah berkata, ya, beliau berkisah, laqad ra'aituna yawma badrin wa inna ahadana yushiru bi sayfihi la ra'sil musyrik fayaqa'u ra'suhu an jasadihi qabla an yasila ilayhi. Kata Sahal radhiyallahu ta'ala, ketika perang Badar terjadi, aku melihat salah seorang dari pasukan kami mengintai pasukan musyrikin. Tujuannya adalah untuk memenggal kepalanya si musyrik ini. Jadi kata Sahal, beliau melihat temannya dari kalangan muslimin itu mengintai musyrikin untuk dibunuh, ya. Karena ini dalam peperangan, ya, dalam peperangannya bunuh membunuh. Dan keinginan sang muslim ini adalah untuk memenggal kepalanya.
ya kalau memenggal kepala itu langsung tewas, nggak akan mungkin bisa ngelawan lagi. Tapi kalau yang diincar itu tangan atau kaki masih bisa melawan, walaupun mungkin kekuatannya berkurang. Tapi kalau kepala, ya langsung tewas biasanya. Belum ada sih riwayat yang menyebutkan ada musyrikin yang bangun lagi tanpa kepala ngelawan lagi, belum ada. Ya, kalaupun ada paling ya palsu itu cerita. Sudah ditebas bangun lagi. Bahkan dari kalangan muslimin pun belum ada. Kalau andaikan ada yang terbunuh dengan cara kepalanya ditebas, tanpa kepala ngelawan gitu misalnya. Ini kalau di film banyak, ya. Tapi kalau di peperangan asli ini nggak ada. Maka yang diincar adalah kepala, karena itu sudah kepala wis rampung, tinggal melayani yang lain. Tapi kalau kaki atau tangan terkadang masih bisa untuk membalas atau setidaknya menahan serangan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, fayaqa'u ra'suhu an jasadi qabla ay yasila ilaih. Namun sebelum pedangnya si muslim ini sampai di lehernya kepala musyrikin, kepalanya musyrikin ini sudah gelinding duluan. Ya, sudah apa? Sudah terputus duluan, padahal pedangnya belum sampai. Pedangnya belum sampai, belum diayunkan, belum kena kepalanya, belum kena lehernya. Tiba-tiba kepalanya musyrikin jatuh menggelinding di tanah, tewas. Ya. Dan itulah kejadian yang terjadi di perang Badar. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, peristiwa-peristiwa seperti ini ya banyak terjadi di peperangan Badar. Dan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membantu kaum muslimin, mereka berjumlah 1000 malaikat yang dipimpin oleh panglima besar mereka, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ini luar biasa, pasukan langit dipimpin oleh malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, sedangkan pasukan bumi dipimpin oleh nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi kaum musyrikin ketika itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau pernah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abshir ya Abu Bakrin, hadza Jibril ala sanayahu an-naqa." Bergembiralah wahai Abu Bakar As-Siddiq, pertolongan Allah datang. Lihat ya, ini ada malaikat Jibril yang dia di gigi-giginya ada debu-debu dari medan perang. Dan peristiwa ini yang melihat hanya Rasulullah. Ya. Jadi absyir ya Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah datang. Hadza Jibril, di sini ada malaikat Jibril. Ala sanayahu an-nuqa'u, di gigi-gigi malaikat Jibril ada sisa-sisa debu-debu dari peperangan. Ya. Jadi yang melihat adalah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq tidak melihat. Ya, bentuknya malaikat Jibril seperti apa ketika itu, sehingga yang menyampaikan hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah memberikan kabar kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Hada Jibril akhidun bi ra'sihi farasihi alaihi adatul harbi." Ini ada malaikat Jibril dengan membawa kudanya dan dia membawa peralatan perang. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, di perang Badar Allah Subhanahu wa taala bantu kaum muslimin dengan diturunkannya para malaikat sejumlah 1000 malaikat dari langit yang ketiga. Akan tetapi lihat, korban yang menjadi korbannya para malaikat ataupun kaum muslimin dari kalangan musyrikin hanya 70 orang. Dari sekian pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal ya, antara sekitar 950 orang sampai 1000 lebih orang, yang tewas hanya 70 orang.
Padahal kaum muslimin dibantu oleh malaikat yang tidak kelihatan. Jumlahnya 1000. Jumlahnya ada 1000. Berarti sebenarnya hampir imbang secara jumlah. Tapi secara, kalau dikatakan seharusnya yang menang mana, kemudian korbannya paling banyak mana, seharusnya yang paling banyak korbannya adalah kaum musyrikin. Karena malaikat tidak kelihatan oleh orang-orang musyrikin, mereka bisa membantai musyrikin dengan ya sebebas-bebasnya. Dia mau nyulek motone dulu, kemudian nyulek satunya lagi, baru dikepenggal kepalanya. Atau yang baru mau menebas kaum muslimin, kemudian ditebas duluan, sebebas-bebasnya. Tapi kenapa korbannya cuma sedikit? Sekali lagi, inilah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam datang itu dengan peperangan. Islam datang dengan pedang, dengan kekerasan. Andai kan Allah mau, ketika itu langsung orang-orang yang sebanyak 1000 lebih dari kalangan musyrikin tewas semua. Karena yang dibantukan adalah pasukan yang tidak terlihat, yaitu para malaikat. Tapi ternyata ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka membunuh semuanya. Andaikan bisa, sangat-sangat bisa, sangat-sangat mudah, tapi Allah tidak melakukan hal itu. Ini menunjukkan bahwasannya ya Islam itu tidak melulu dengan perang. Ya. Kita perang pun karena kita diperangi. Ya. Kaum muslimin ketika itu perang karena juga diperangi. Kalau tidak ya tidak. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita. Ya, andaikan ya balas dendam ketika itu harus 100%, maka udah jumlah musyrikin tewas semua. Tapi itu tidak dilakukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang korban hanya sedikit, padahal pasukan kaum muslimin sangat bisa menumpahkan mereka secara keseluruhan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang perang Badar Kubra, dan mungkin yang akan kita bahas adalah bagaimana wafatnya Abu Jahal dan beberapa pemuka-pemuka Quraisy biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.